Kalkulasi tahapan pemilihan umum pemilu dan pemilihan kepala daerah pilkada pada tahun 2024 memerlukan kecermatan yang amat serius. Oleh karena penentuan hari H pemungutan suara berpengaruh pada tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berlangsung di tahun yang sama. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Profesor Riset Bidang Sosiologi Politik Muhammad Mulyadi kepada Antara Minggu 23 Januari mengungkapkan, KPU perlu mengatur siklus agar bisa menghasilkan pemilu yang berjalan efektif dan efisien, mengingat terdapat catatan khusus pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 lalu. Mulai dari banyaknya petugas pemungutan suara yang tumbang akibat kelelahan, hingga durasi waktu penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu sengketa proses pemilu dan perselisihan proses pemilu yang perlu dikalkulasikan dengan cermat. Mulyadi memaparkan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi masa waktu kampanye kandidat dari yang semula 6 bulan 21 hari menjadi separuhnya saja. Hal tersebut diyakini dapat membuat siklus pemilu menjadi lebih baik, sekaligus membuat kandidat dan tim sukses semakin kreatif dalam berinovasi di masa kampanye. Waktu kampanye plus minus 6 bulan itu bisa dikurangi, ya bisa, sangat bisa. Kalau itu ya dirasa ya siklus pemilu itu bisa menjadi lebih baik dengan dikurangi. Dan saya pikir esensi dari kampanye itu kan sebenarnya hanya itu, memperkenalkan dirinya, menyampaikan visi dan misinya, menyampaikan program kerjanya, sehingga rakyat yang memilih itu yakin. Dijadwalkan pada Senin 24 Januari, Komisi Pemilihan Umum KPU akan bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk menyepakati jadwal pemilu 2024. KPU pun mengajukan 4 opsi jadwal, yakni pada 21 Februari, 17 April, dan 15 Mei 2024, serta 14 Februari sebagai pilihan alternatif. Menurut Mulyadi, bila KPU selalu melakukan simulasi untuk bisa mengukur penyelenggaraan pemilu dengan berbagai kemungkinan terjadi di dalamnya, maka bias dari rencana waktu dapat ditoleransi dengan baik. Oleh karena itu, KPU dan DPR perlu berdiskusi secara menyeluruh. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, mewartakan.